Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini, kami boleh bernafas, diberikan hidup. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menegur seseorang karena perbuatannya atau sikapnya yang salah, lalu orang itu berkata kepada saudara, "Jangan menghakimi, tidak baik menghakimi itu tidak boleh." Kalimat-kalimat seperti ini seringkali diungkapkan sebagai pembelaan diri untuk mengcounter teguran, sehingga mereka tetap bebas untuk melakukan hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Umum terjadi pada saat ini, di mana semua bentuk teguran digolongkan sebagai sikap menghakimi. Akibatnya terjadilah pembiaran terhadap kesalahan-kesalahan, karena tidak ada yang berani menyampaikan teguran. Sekarang yang terjadi adalah orang yang benar jadi segan untuk menegur, dan yang salah terus berbuat seenaknya tanpa takut ditegur. Dan seringkali saudara, orang-orang yang kita tegurlah yang justru menghakimi kita. Menghakimi dan menegur itu sebenarnya berbeda. Menghakimi pada hakikatnya adalah memberikan hukuman karena sesuatu yang salah dilakukan. Sedangkan hakikat dari menegur adalah upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 ini dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Kita perhatikan di sini ada kalimat, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Artinya adalah kita perlu menyampaikan koreksi, menegur orang-orang yang hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dasar dari teguran kita adalah perintah Tuhan, dan teguran itu kita sampaikan berlandaskan kasih. Sebagai orang-orang percaya yang dijadikan sebagai garam dan terang dunia, jangan kita kehilangan fungsi koreksi yang diberikan Tuhan karena adanya ancaman ataupun sindiran bahwa kita menghakimi. Kita tahu bahwa kita tidak menghakimi. Kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah menegur. Karena itu teruskanlah fungsi kita untuk menegur dengan kasih. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, dan itulah yang diperlukan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan. Mereka perlu mendengar koreksi dari kita. Kalau kita sudah menegur, maka kita tidak ada lagi hutang. Tapi kalau kita tidak menegur, maka kita ibaratnya seperti berhutang pada orang itu, dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas kita karena kita tidak menegur. Amsal 27 ayat yang ke-5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Salah satu bentuk kasih kita kepada orang lain adalah teguran. Kalau kita tidak menegur, walaupun orang itu berbuat salah, berarti kita tidak mengasihi, karena kita sedang membiarkannya berjalan dalam keterhilangan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
mari kita jalankan fungsi koreksi kita sebagai terang dan garam dunia. Jangan tutupi terang kita sehingga menjadi gelap dan tidak berdampak. Dan jangan biarkan garam kita menjadi tawar dan tidak berguna. Jangan takut ditolak dan dibenci. Itu adalah hal yang biasa. Yang penting kita harus menjalankan tugas kita karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk menjalankan fungsi kami, untuk mengoreksi, menegur, dan memperbaiki orang-orang lain di sekitar kami. Kami adalah terang dan garam yang Tuhan jadikan untuk berfungsi bagi dunia ini. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sudah tidak menjalankan fungsi kami. Tolong kami, baharui hati kami, penuhi dengan belas kasihan, penuhi dengan keberanian. Roh Kudus kuasai kami, untuk kami menjalankan tugas kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali membimbing dan menuntun kami. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami. Semua yang kami lakukan, biarlah Tuhan memberkati dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Engkau Tuhan melawat, menjamah setiap kami, memberikan apa yang kami perlukan, menguatkan, menyembuhkan, dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat, kami alami sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.